Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Merasakan energi spiritual yang berlimpah dalam perbaikan secara terus-menerus, Long Hao Shen melompat sekali lagi, dan langsung terjun dengan kecepatan tinggi. Gua itu hitam pekat, dan cukup menyeramkan untuk membuat siapapun menjadi pengecut. Tetapi dengan pencahayaan tubuhnya sendiri, Long Hao Shen tampak sangat tenang. Kali ini, penurunan lainnya tidak bertahan lama, dan semenit kemudian, kilau gelap menarik perhatiannya. Dia akhirnya melihat bagian bawah lubang. Di sana, lubang lebar tiba-tiba menyusut, dan Hao Shen mendarat dengan kuat di tanah. Dia samar-samar bisa melihat kilau abu-abu di depannya. Meskipun cahaya abu-abu ini agak tipis, itu sangat menarik di gua yang gelap gulita ini. Perisai di tangan kiri dan pedang di tangan kanan, menempatkan seluruh set roh sucinya untuk digunakan. Long Hao Shen dengan sangat berhati-hati meluncurkan teknik pedang suci sekali lagi, dan memanfaatkan ripples of light yang ditebaskan ke arah gloss abu-abu di delanya. Sing sing, suara bernada rendah tanpa gangguan bisa terdengar, dan terdengar seperti latihan dari suara desis desolate hissing cavern. Sekitar 300 meter ke depan, warna abu-abu itu menjadi lebih berbeda, kemudian berubah menjadi kurva, dan tiba-tiba saja terlihat lebih besar dan lebih kuat. Sampai-sampai, warna abu-abu itu yang akhirnya bisa terlihat, itu tampak mencolok di mata Long Hao Shen. Namun, pada saat berikutnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak kaget, kemudian mengambil langkah mundur hampir secara tidak sadar, dan mengangkat perisainya, lalu ia mengambil posisi defensif standar dari Guardian Knight. Adegan ini benar-benar mengejutkan. Tidak peduli berapa banyak tebakan Long Hao Shen miliki tentang Desolate Hissing Cavern ini, mereka semua jauh dari kenyataan. Berdiri 100 meter di depannya adalah ruang yang sangat luas, dan membentuk gua kerucut yang sangat besar. Dinding batu gua ini mirip seperti cermin, karena dapat memantulkan cahaya abu-abu yang memberikan perasaan tenang yang mematikan, dan juga perasaan yang ilusi. Langit-langit gua berada di ketinggian lebih dari 150 meter, dan berdiri di sana, Long Hao Shen tampak seperti serangga kecil. Dan ini bukan hal yang paling mengejutkan. Apa yang Long Hao Shen temukan pada saat ini, itu tidak dapat dibayangkan. Bahwa 3000 meter di bawah tanah, itu berdiri sebuah menara. Itu benar, itu adalah menara dengan 7 lantai, yang memiliki ketinggian lebih dari 100 meter. Menara itu tampak sederhana dan tanpa hiasan. Menara itu mengeluarkan kilau abu-abu, yang mengisi lingkungan menara abu-abu dengan fluktuasi energi spiritual yang menakutkan. Menara ini terletak di tengah-tengah gua berbentuk kerucut itu, dan menempati sebagian besar ruangnya. Kabut kelabu terus-menerus dilepaskan dari menara itu, dan fluktuasi energi spiritual yang hebat itu bahkan cukup untuk membuat Long Hao Shen, Sang Sion of Light, menggigil dari lubuk hatinya. Keberadaan yang tangguh dan mengerikan, ini adalah kesan pertama menara yang diberikannya. Di sekitar menara itu ada banyak lusters berwarna abu-abu, yang berputar-putar seperti kunang-kunang yang menunjuk ke arah menara, dan memadati serta menempelkan diri mereka pada banyak lampu abu-abu di luar menara. Pada saat ini, suara mendesis yang keras tiba-tiba berdering, dan partikel abu-abu ini tampak gelisah, lalu berhamburan ke segala arah. Gelombang suara yang menakutkan setidaknya 3 kali lebih kuat daripada terakhir kali Long Hao Shen dengar, dan langsung menyebabkan Holy Mantle yang mengelilinginya menjadi runtuh. Itu memberinya pilihan selain segera mendirikan Holy Mantle yang lain, dan menempatkan semua kekuatannya dalam meningkatkan frekuensi dari riak cahaya. Meski begitu, mantel suci yang Long Hao Shen rilis, itu masih hancur dengan kecepatan yang mencengangkan. Secara kebetulan, mantel suci adalah mantra dari tingkat ketiga, jadi Long Hao Shen melepaskan satu mantel suci satu demi satu, dan nyaris tidak berhasil mempertahankan perisainya dari suara mendesis yang mengerikan ini. Ekspresi cemas langsung muncul di wajahnya, karena dia merasa heran, bahwa gelembung-gelembung cahaya abu-abu secara tak terduga dipenuhi dengan gelombang jiwa yang intens, dan suara mendesis yang mengerikan ini, sebenarnya melolong dari jiwa mereka. Eksistensi macam apa yang mungkin mereka miliki? Menara apa ini? Pikir Long Hao Shen.
Long Haoshen saat ini dipenuhi dengan pertanyaan, tetapi pada saat yang sama, dia tidak berani merenungkannya, hanya memfokuskan kapasitas mentalnya untuk menahan gelombang suara kuat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Long Haoshen bisa mengatakan dengan pasti, bahwa jika bukan karena pemahaman sebelumnya tentang Ripples of Light, dia tidak akan bertahan lebih dari 1 menit di sini, sebelum terkoyak oleh gelombang suara yang mengerikan ini. Dalam keadaan normal, menahan suara mendesis yang mengerikan ini, itu akan menjadi sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh kekuatan besar dari tingkat ke-7. Serangkaian suara mendesis kali ini terasa sangat panjang bagi Long Haoshen, dan ketika lolongan ini akhirnya berhenti, dan Long Haoshen menemukan dengan takjub, bahwa lebih dari setengah energi spiritualnya telah habis. Sebagai Kapten Regu Pemburu Iblis, kesimpulan pertama Long Haoshen adalah, bahwa misi ini bukan sesuatu yang bisa diselesaikan oleh 2 pasukan pemburu iblis mereka. Menjelajahi Desisate Hissing Cavern secara alami, yang termasuk menara misterius ini. Tetapi dengan tingkat kultivasinya, mungkinkah ia mampu untuk melakukan eksplorasi ini? Mendirikan sebuah menara di kedalaman bawah tanah ini, keberadaan seperti apa yang dapat mencapai prestasi seperti itu? Bahkan jika itu bukan entitas seperti Kaisar Dewa Iblis, setidaknya itu akan menjadi kekuatan besar dari tingkat ke-9. Pikir Long Haoshen. Itu tidak terpikirkan olehnya, untuk membiarkan rekan setimnya datang ke sana. Di antara 12 lainnya, tidak ada orang lain selain CR, yang bisa menahan gelombang suara mengerikan yang datang bersama dengan suara mendesis. Haruskah aku mundur pada titik ini? Pikir Long Haoshen. Long Haoshen sebenarnya tidak mau. Setelah melakukan banyak upaya sebelum tiba di sana, apakah dia akan mundur begitu saja? Tidak, walau bagaimanapun juga, aku juga telah melihat menara itu. Pikir Long Haoshen. Mengambil napas dalam-dalam, Long Haoshen mentransfer energinya ke tungku spiritual Sein untuk memulihkan energi spiritualnya, saat ia fokus untuk merasakan hubungan darah antara Hao Iwei dan dirinya sendiri. Hubungan antara mereka sedekat dulu, dan tanpa keraguan. Itu benar, bahkan di dunia lain yang berasal dari Hao Iwei, aku masih bisa bergabung dengannya melalui rantai darah kami. Tapi sekarang, itu hanya jarak fisik belaka yang memisahkan kita. Pikir Long Haoshen. Pada saat Long Haoshen mengangkat kepalanya sekali lagi, dia menemukan, bahwa energi jiwa telah sepenuhnya disebar di seluruh ruang kosong ini, dan perlahan-lahan menuju ke arah menara. Dari tampilannya itu, mereka berencana untuk bergabung di tingkat menara ini seperti sebelumnya. Kemudian, suara mendesis akan muncul satu lagi, dan siklus ini akan berlanjut tanpa akhir. Mengambil kesempatannya, Long Haoshen mengambil beberapa langkah ke depan, dan benar-benar tidak dapat memastikannya, apakah jiwa abu-abu ini akan mencoba untuk bertindak melawannya. Itulah sebabnya ia harus berhati-hati. Tapi ketika dia takut, itulah yang akan terjadi. Pada saat Long Haoshen mengambil langkah pertama ke arah gua kerucut ini, selusin cahaya energi jiwa yang berdekatan segera menemukan kehadirannya, dan dengan panik melemparkan dirinya ke arah Haoshen tanpa ragu-ragu. Pada jarak dekat, Long Haoshen bisa dengan jelas melihat bahwa cahaya energi jiwa berwarna abu-abu ini, semuanya memiliki penampilan jahat. Meskipun itu tidak lebih dari energi jiwa yang terkondensasi, itu masih tampak sangat ganas. Yang pertama dari mereka dengan keras menghantam mantel suci, yang Long Haoshen sudah siapkan sebagai jawaban atas serangan itu. Cahaya energi jiwa adalah entitas yang terbentuk dari energi, hantu yang dipenuhi aura yang mematikan. Dengan atribut cahaya hingga sampai batas tertentu, itu akan memiliki efek membatasi terhadap mereka, dan itulah sebabnya ia menghadapinya tanpa khawatir. Namun dalam sekejap, para jiwa jahat yang menghantam Holy Mantle, Long Haoshen menjadi sangat terkejut. Bang 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 bang, mantel suci langsung hancur, dan Long Haoshen merasakan seolah-olah otaknya telah dipukul oleh palu, karena energi yang mengerikan meresap dengan kematian dan kedinginan yang langsung menghantam jiwanya, dan seolah-olah mencoba untuk secara paksa mengambil kepemilikan tubuhnya. Energi jiwa jahat dan sedingin es ini sangat luar biasa, sampai-sampai saat mereka menghantam Long Haoshen, pikirannya menjadi kosong untuk waktu yang singkat. Bahkan peri elemen cahaya Yating yang berada di dalam tubuh Long Haoshen, saat ini telah ditekan dengan kuat. Ketika menghadapi spektre yang tangguh ini, dia hanya bisa gemetar dalam menghadapi gempurannya.
Pikirannya benar-benar kosong, Long Haoshen tidak memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan Hao Yue. Kekuatan hantu ini benar-benar terlalu menakutkan. Dia hanya dihadapkan ke bagian yang sangat kecil dari ratusan hantu, tetapi bahkan jumlah yang sangat kecil seperti itu telah menyebabkan Long Haoshen kehilangan semua kesempatannya untuk melarikan diri. Dalam situasi yang sangat kritis ini, cahaya ungu bersinar di mata Long Haoshen, saat 9 cahaya berwarna ungu muncul di dahinya. Dalam sekejap, riak ungu keluar dari tubuh Long Haoshen, dan semua hantu itu yang sudah menempel di Long Haoshen, atau yang dalam cara mereka untuk bergabung dengan mereka, mengeluarkan raungan sedih di bawah tekanan dari cahaya ungu, dan segera melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Tembakan cahaya ungu melesat di depan Long Haoshen, dan sosok besar Hao Yue muncul mengambang di udara, hanya untuk menjaga sosok Long Haoshen. Warna ungu pekat menyebar di depannya, dan juga di sekitarnya tanpa henti. Dan Little Light, Little Flame, serta Little Green, 6 mata mereka berubah menjadi warna ungu. Sebelumnya, spektre yang sangat kuat bahkan menyebabkan Long Haoshen tidak dapat memblokirnya, dan tiba-tiba berada dalam keadaan ketakutan total ketika menghadapi Hao Yue. Di bawah suara mendesis ini, mereka lolos secara berurutan, dan bahkan kelompok penonton yang lebih jauh tidak berani mendekat. Ini bukan pertama kalinya Long Haoshen melihat cahaya ungu di sekitar Hao Yue, tapi sekarang, jelas ini adalah pertama kalinya ia melihat cahaya ungu itu dengan sangat menyilaukan. Itu adalah kekuatan jiwa, atau lebih tepatnya, itu adalah kekuatan yang keluar dari jiwa Hao Yue. Melihat bahwa hantu-hantu ini tidak berani maju, Long Haoshen tidak bisa menahan napas. Saat itu, dia benar-benar merasakan seolah-olah kontrol pada tubuhnya sendiri telah diambil secara paksa. Pikiran Hao Yue dan Long Haoshen terhubung, dan setelah mendapatkan instruksinya, tubuh Long Haoshen menghilang dalam sekejap, dan kemudian melompat di punggung Hao Yue. Dengan dia di sisinya, Long Haoshen segera merasa sangat nyaman. Hao Yue, mari kita kembali. Long Haoshen menatap menara abu-abu yang sangat besar itu, dengan tatapan enggan saat dia berkata begitu. Hao Yue memalingkan kepalanya ke arah Long Haoshen, dan Long Haoshen menemukan secara mengejutkan, bahwa warna ungu di mata mereka benar-benar berkilauan karena kegembiraan. Menggelengkan ketiga kepalanya secara bersamaan, Hao Yue mentransmisikan pikirannya, dan mengatakan kepada Long Haoshen, bahwa tempat ini untuk sementara akan aman. Dan meskipun bahaya masih ada di dalam menara, itu tidak akan langsung menimpa mereka, dan akan menjadi sesuatu yang dapat mereka hindari. Kemudian, dia menyarankan Long Haoshen untuk masuk ke dalam menara untuk melihat lantai pertamanya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.